Selamat siang Pak Edi, bagaimana kabarnya? Selamat siang Pak Irfan, Alhamdulillah sehat selalu. Pak Irfan gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Edi. Sebelumnya saya mohon maaf ini Pak Edi mengganggu waktunya ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi seperti ini, yang kemarin kita bicarakan itu Pak, saya kan akan melakukan supervisi akademik. Adalah serangkaian kegiatan yang membantu mengembangkan guru nantinya, mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai pembelajaran. Di supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan Pak. Yang pertama itu pra-observasinya, 2 adalah saat observasinya, dan ketiga adalah pasca observasi. Nah, pembicaraan ini kemungkinan sekarang ini yang kita sepakati tahapan yang pertama, yaitu kan pra-observasi kebetulan. Jadi tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pak Edi besok untuk di supervisi akademiknya. Jadi dari percakapan kita ini yang menjadi tujuan atau harapan kira-kira yang ingin dicapai Pak Edi itu apa Pak? Tentunya yang saya harapkan itu Pak, saya lebih siap untuk besok saat disupervisi oleh Pak Irfan, bagaimana pelaksanaannya dan juga bagaimana tahapan-tahapannya Pak, seperti itu Pak. Ya, jadi harapannya Pak Edi supaya lebih siap menghadapi supervisi, begitu ya Pak ya? Insya Allah Pak. Ya, baik Pak Edi. Selanjutnya, kapan ini waktu pelaksanaan mungkin kita sepakati besok? Besok, ya boleh Pak. Besok. Ya. Baik. Terus materi pembelajaran yang akan disampaikan Pak Edi besok apa ya? Besok kebetulan ada jadwal matematika Pak, mungkin lebih enak kalau jam pertama saja. Matematika bab pembagian bilangan bulat. Oke, baik Edi lah. Terus tujuan pembelajarannya ada Pak Edi? Ada Pak, tujuannya ada. Tujuan pembelajarannya ada. Tujuannya apa itu Pak Edi? Ya, dengan mengamati pembagian bilangan bulat, ya, diharapkan siswa itu bisa paham dengan teknik pembagian bilangan bulat itu Pak. Baik, berarti nanti ada penjelasan materi ataupun dan diskusi kelompok gitu ya Pak ya? Ya, benar sekali. Lalu apa harapan pengembangan yang ingin dicapai Pak Edi? Tentunya harapan saya itu bisa mengakomodir kebutuhan siswa Pak, sekaligus mengembangkan kompetensi saya sebagai pengajar, begitu Pak Irfan. Oh ya, baiklah. Kemudian strategi yang akan dilakukan Pak Edi besok itu seperti apa strateginya Pak? Strategi yang saya lakukan adalah merancang dan menggunakan modul ajar. Saya akan masih mencoba sih Pak, modul ajar berdiferensi Pak. Itu. Ya, berarti memang pembelajaran yang dirancang untuk kebutuhan murid, yaitu Pak ya, sebab ya, di kelas kekuatan murid itu berbeda-beda ya Pak masalahnya ya. Iya benar sekali Pak. Lanjutnya, setelah tahu itu ada perbedaan-perbedaan, apa yang akan dilakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensi itu tadi Pak? Yang pertama, saya akan melakukan asesmen diagnostik. Terus asesmen selanjutnya akan saya berikan pertanyaan pemantik Pak. Seperti itu di awal pembelajaran agar saya bisa mengetahui kesiapan dari tiap siswa. Kemudian dari asesmen diagnostik itu hasilnya saya gunakan sebagai atau untuk mengelompokkan
secara pengelompokan secara heterogen. Jadi biasanya siswa itu kan kalau yang pinter sukanya ya sama yang pinter, yang suka apa gelewean gitu loh Pak. Biasanya juga jadi kelompok. Nah, dengan itu harapan saya biar kelompoknya itu semakin beragam Pak. Baik, jadi melalui asesmen diagnostik tadi nanti hasilnya digunakan untuk menyepakati kelompok heterogen tadi itu ya Pak ya berarti? Ya, seperti apa prosesnya Pak itu nanti? prosesnya yaitu dengan diskusi kelompok Pak. Diskusi kelompok, sedangkan tadi kan sebagai asesmen diagnostik juga sebagai prosesnya itu dengan pengelompokan, kemudian diskusi kelompok sebagai prosesnya, sedangkan produknya apa itu nanti saya minta untuk presentasi Pak. Oh bagus ya, baik, artinya ada presentasi di hasil diskusi kelompok. Ya. Selanjutnya Pak Edi, apakah bantuan adakah yang membutuhkan bantuan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang kita sepakati? Menurut Pak Edi, siapa saja yang kira-kira akan diminta membantu Pak Edi? Ya tentu saja saya butuh bantuan Pak, dan harapannya itu semua rekan itu bisa membantu, karena memang dengan banyaknya yang saling membantu kita bisa saling bertukar pikiran gitu Pak, dan pengalaman kita itu kan berbeda-beda seperti itu Pak. Ya, baiklah, Pak Edi sudah menjelaskan dari tujuan, rencana pembelajaran, strategi pembelajaran, semuanya sudah gamblang. Semoga dengan apa yang sudah Pak Edi upayakan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Tujuan pembelajaran nanti akan tercapai. Amin ya Pak Edi ya. Amin Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin Pak Edi sampai di sini dulu karena percakapan ini, karena ini sebagai percakapan pra-observasi. Terima kasih atas waktunya Pak Edi. Semoga besok di saat supervisi dapat berjalan dengan lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Dasmo, calon guru penggerak angkatan 11 di kelas 544 Kabupaten Wonosobo. Hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi dengan teman sejawat, yaitu Bapak Edi Kusmanto yang kebetulan menikah di kelas 5. Beliau kebetulan ahli matematika karena sarjana matematika ditugaskan di sekolah dasar menjadi guru kelas.
kebetulan mata pelajaran yang akan kemarin saya observasi itu memang pelajaran matematika, yaitu spesialis pelajaran beliaunya. Langsung saja Pak Edi, saya akan melakukan percakapan pasca observasi kemarin yang sudah kita laksanakan. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Dan luar biasa. Pak Evan gimana kabarnya Pak? Sama-sama juga sehat, kebetulan panas sekali. Tadi habis dari kelas ya Pak Edi ya? Iya Pak. Belajar matematika apa bukan Pak Edi? Matematika. Kebetulan matematika beliau memang enggak cuma suka matematika tapi spesialis dan sarjana matematika. Alhamdulillah kemarin kan sudah observasi, sudah berjalan lancar. Kepada Pak Edi setelah melaksanakan pembelajaran observasi dan kemarin, saya juga melihat kemarin siswa itu antusias Pak Edi. Jadi metode Pak Edi kemarin mengajar itu sudah tepat. Mohon diceritakan sedikit itu metode gimana sih Pak Edi? Iya Pak, terima kasih atas umpan baliknya. Kalau kemarin metode yang saya pakai itu tentang diskusi kelompok. Jadi dengan diskusi kelompok, harapan saya kemarin siswa lebih aktif, dan memang pada kenyataannya saat mempraktekannya itu sesuai dengan harapan saya Pak, seperti itu Pak. Artinya sesuai dengan rencana pembelajaran awal itu ya Pak? Iya Pak. Saya juga melihat sih kemarin anak-anak, saya nggak mendengar langsung, cuman anak-anak itu antusias, artinya oh jadi seperti ini toh cara membagi gitu kan. Kemarin saya nggak dengar langsung secara karena menghadap ke depan, tapi saya dengar juga oh jadi seperti ini ternyata gitu kan. Artinya kan antusias sekali gitu ya. Anak-anak sudah antusias dengan metode Pak Edi yang kemarin. Bapak kan bisa melihat hasil pengamatan saya kan di sini ya kemarin ini, untuk yang checklist ini ada beberapa hal yang perlu Bapak tingkatkan sebetulnya dalam observasi kemarin. Apakah Pak Edi mau melihat ataupun mendengar yang perlu ditingkatkan? Ya Pak, boleh Pak. Ini untuk pengamatan saya kemarin, Pak Edi itu untuk tujuan pembelajaran kebetulan nggak pakai proyektor, tetapi Pak Edi saya sudah salut ditulis di papan tulis sebenarnya Pak Edi. Iya. Itu saya sudah lebih bagus, artinya antisipasi atau apa namanya itu, walaupun tanpa proyektor Pak Edi sudah menuliskan di papan tulis penggunaan meja tulis. Kemudian saya melihat itu di tujuan pembelajaran tentang bilangan bulan. Artinya kan Pak Edi sudah ahli sekali dengan teknik cara menjelaskan kepada anak ya Pak Edi. Iya Pak. Artinya teknik pembagian bilangan bulan. Kalau di kelas 5 itu kira-kira bilangannya besar-besar atau enggak ya sih? Itu bervariatif Pak. Kita kalau belajar itu kan dari yang mudah ke yang susah, seperti itu Pak. Artinya pembagiannya diawali dengan soal-soal atau angka-angka yang mungkin puluhan dulu, nanti ratusan, ribuan, sampai seterusnya Pak. Dan memang di area pengembangan yang hendak dicapai itu kan betul sekali yang Pak Edi sama itu mengembangkan intelektual diri. Maksudnya Pak Edi itu ingin menyampaikan materi dengan jelas, mudah dan dipahami, itu kan yang ingin dicapai Pak Edi. Nah, kemudian mengembangkan sosial emosional
dalam menghadapi murid. Contohnya murid yang beragam itu kan Pak Edi bisa menyesuaikan, oh anak ini harusnya begini, anak ini harusnya begini. Itu kan murid beragam. Cara Pak Edi antisipasi gimana Pak Edi yang dari murid yang beragam itu dalam diskusi? Tentunya saya mengusahakan untuk membagi kelompoknya itu dengan siswa yang lebih bisa, Pak. Karena misalnya ada satu yang kurang bisa, saya kelompokkan dengan siswa yang sudah lebih bisa dari dia. Jadi kadang siswa itu kan belum terlalu paham, tapi nggak berani bertanya gitu loh, Pak. Jadi biar nanti harapan saya dia bisa bertanya dengan teman satu kelompoknya seperti itu. Artinya kolaborasi sesama itu. Kemudian strategi yang dipersiapkan kan kemarin sudah menyusun, pengawalan jalan sudah oke, memberi contoh sudah kemarin Pak Edi memberikan contoh kepada anak, membagi angka 10 dibagi 2 saja dengan teknik Pak Edi pakai tangan itu kan kemarin anak jadi jelas. Contohnya kemarin kan saya lihat 10 dibagi 2 menggunakan jari gitu ya Pak Edi. Dibagi 2, satu ini anak langsung tahu, oh ternyata 5-5. Nah, itu sudah tepat, sudah begitu teknik. Jadi kemarin saya melihat LKPD tugasnya juga sudah sesuai, tujuan pembelajaran sudah ada. Nah, yang perlu saya tanyakan itu ada beberapa hal yang masih kurang di kemarin kalau Pak Edi menyampaikan kepada siswa, dan ini spesifik dari saya, bukan apakah Pak Edi mau menerima penyampaian kekurangan dari saya itu Pak? Ya tentunya mau Pak, mau sekali. Itu sebagai motivasi juga koreksi diri Pak. Oke, baik. Menurut pengamatan saya kemarin Pak Edi itu kurangnya itu memberikan waktu lebih kepada diskusi kelompok. Harusnya Pak Edi kemarin dikasih waktu biar anak-anak lebih antusias dalam kelompoknya itu Pak Edi. Kalau yang pertama sih memang antusiasnya saat Pak Edi menjelaskan oke, cuman pas saat kelompok itu anak-anak masih kurang bekerja sama gitu kan. Jadi coba kalau besok ada observasi lagi atau mau mengadakan pembelajaran ditingkatkan lagi. Apakah Pak Edi itu mau berkemauan meningkatkan itu Pak Edi? Iya Pak, saya akan coba meningkatkannya lagi di pembelajaran setelahnya Pak. Berarti membuat rencana pembelajarannya itu terkonsep ya Pak Edi? Iya Pak. Terkonsep bagaimana anak berdiskusi itu biar aktif gitu, biar lebih antusias dalam berdiskusi gitu ya. Perbaikan belajar berdasarkan hasil pengamatan saya itu kan tadi Pak Edi kurang memberikan waktu ataupun memberikan lebih banyak waktu. Nah, kalau waktu sudah diberikan ya, memberikan banyak waktu kepada siswa. Jadi kurangnya sebetulnya itu saja. Saya berharap pembahasan selanjutnya Pak Edi sudah memperbarui rencana pembelajaran itu. Apakah Pak Edi bersedia sekali? Iya Pak, akan saya perbarui untuk itu akan lebih baik Pak. Komitmen Pak Edi selanjutnya itu tetap akan memperbarui ya. Iya. Artinya dari kekurangan itu. Jadi kalau dari aktivitas pengembangan kita mencatat sudah berdiferensi, artinya Pak Edi sudah membagi dalam kelompok itu ada yang pinter, ada yang tidak, gaya belajar seperti apa tidak ya. Menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan murid juga sudah, artinya yang pintar dikasih pembagian lebih tinggi gitu kan ya, belum dikasih pembagian soal yang lebih mudah seperti kemarin ya. Kemudian ukuran keberhasilan itu terciptanya pembelajaran yang aktif, kemarin juga sudah aktif, briefing juga sudah dilakukan. Yang ingin saya tanyakan itu sumber belajarnya Pak Edi dari mana? Sumber belajarnya saya mengambil dari beberapa referensi Pak. Ada yang dari buku, ada yang dari internet. Kalau soal-soalnya beberapa saya membuat sendiri sih Pak, tapi dengan saya menyesuaikan dengan tiap siswanya seperti itu Pak. Artinya menyesuaikan tingkat pemahaman sudah memakai apa namanya pengelompokan atau pengorganisasian gitu ya Pak. Artinya sudah tahu diobservasi mana anak yang bisa, setengah bisa dan bisa gitu ya Pak. Baik, yang bisa berharap pembelajaran ke depan atau selanjutnya tadi saya sampaikan tadi kurangnya itu waktu, memberikan waktu lebih banyak kepada anak saat mereka berdiskusi kelompok itu saja sebetulnya. Untuk yang lain semua sudah bagus, sudah oke menurut saya, baik LKPD, baik penyampaiannya dan rencana lain-lainnya sudah tercukupi semua. Yang belum adalah memberikan ruang lebih banyak kepada peserta didik saat melakukan diskusi kelompok itu saja. Jadi saya berharap untuk pembelajaran selanjutnya lebih efektif, lebih baik dan akan lebih berkembang gitu ya Pak Edi. Amin Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih waktunya. Mungkin besok-besok juga saya akan observasi untuk melihat hasil dari observasi awal ini, karena ini semua bukan untuk saya pribadi tapi untuk kebaikan kita bersama. Jadi sama-sama saling memberikan masukan gitu ya Pak Edi ya. Oke, terima kasih waktunya Pak Edi sudah meluangkan untuk saya pribadi dan kemarin sudah observasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ke depan akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Gitu ya Pak Edi ya. Iya Pak. Dan saya akhiri percakapan kita, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Edi.